Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya yang dilaksanakan oleh saya sendiri, Atin Supiani bersama tim saya, Ibu Dahlia Sukmawati di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok. Kegiatan ini berjudul PKM Obat Herbal Potensial Terhadap Penyakit Degeneratif Warga Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok. Ya, judul ini merupakan kelanjutan dari PKM tahun lalu ya yang berjudul tentang pengenalan penyakit degeneratif yang diderita oleh ibu rumah tangga produktif. Ya, jadi tahun lalu membahas tentang apa saja penyakit degeneratif yang diderita oleh ibu rumah tangga produktif dan berdampak pada kesehatan keluarga. Kemudian tahun ini dilanjutkan tentang bagaimana obat herbal yang berpotensi dan dapat dimanfaatkan oleh warga terhadap penyakit degeneratif yang diderita oleh warga. Dan obat-obatan herbal potensial ini tentu saja adalah obat-obatan herbal yang dapat dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari di warga Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil penyakit degeneratif, ini merupakan suatu penyakit yang strategis ya, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia. Dulu di tahun 1800, awal 1900-an ya, di tahun 1900-an bahwa kita kenal penyakit degeneratif sebagai penyakit penurunan fungsi yang biasanya diderita oleh yang dipengaruhi oleh faktor usia ya. Jadi biasa diderita oleh manula atau lansia. Tetapi ya, beberapa dekade terakhir kita temukan banyak sekali kasus ya, penyakit gagal ginjal, hiperkolesterolemia, penyakit jantung koroner itu diderita oleh anak-anak muda. Ya, usia rentang 20 sampai 30 itu banyak sekali dilaporkan mengalami masalah penyakit degeneratif. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, penyakit degeneratif itu multifaktor penyebabnya. Yang utamanya adalah terjadinya perubahan gaya hidup. Pola makan dari makanan rumahan menjadi junk food, ya, menjadi fast food. Seiring dengan tingginya aktivitas di luar rumah, maka orang-orang terutama yang hidup di daerah perkotaan itu terbiasa memakan makanan yang junk food. Yang kita tahu, makanan junk food itu adalah makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan high kalori. Jadi pola makan buruk ya. Kemudian dengan aktivitas yang sangat padat, pekerjaan di kantor, tugas-tugas di kuliah ya, di kampus, sehingga memungkinkan pola makan yang kurang benar ya. Jadi jam makan yang tidak baik. Kemudian juga disertai dengan aktivitas fisik yang kurang ya. Olahraga juga kurang dan stres yang tinggi. Nah, ini merupakan faktor pemberat atau faktor yang dapat meningkatkan prevalensi atau insidensi dari penyakit degeneratif pada usia produktif ya. Nah, tentu saja ini bisa saja diupayakan ya atau diminimalis, yaitu dengan apa? Dengan istirahat yang cukup, asupan nutrisi yang bergizi dan seimbang ya. Pada kegiatan ini saya ingin mengidentifikasi ya pada warga sasaran saya di wilayah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok ya. Dan yang menjadi warga sasaran saya adalah ibu rumah tangga produktif karena saya kebetulan ibu rumah tangga dan kunci kesehatan dari keluarga adalah seberapa sehat ibu rumah tangga gitu ya. Usia produktif itu adalah usia sekitar 20 sampai dengan 50 tahun, di mana ibu rumah tangga mengurus segala sesuatu yang ada di rumah ya, mengurus nutrisi makanan yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, sehingga kualitas kesehatan dari ibu rumah tangga produktif ini sangat menentukan kualitas kesehatan keluarga. Nah, berdasarkan itu maka saya melakukan survei. Saya memeriksa kesehatan umum dari 50 ibu rumah tangga produktif ya, usia 20 sampai 70 tahun, dan ternyata dari 50 itu saya kategorikan menjadi dua kelompok ya. Jadi berdasarkan pekerjaan dan berdasarkan usia.
Dari sampel yang saya dapat di lingkungan saya, 92% populasi yang saya ambil surveinya, datanya, itu 92%-nya adalah ibu rumah tangga tidak bekerja. Jadi 100% mengurus rumah tangga. Sementara 8%-nya ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja memiliki warung atau toko ya. Kemudian rentang usia. Dari data diperoleh bahwa 2% dari warga sasaran saya itu berusia 20 sampai 30 tahun, kemudian 10% itu berusia 31 sampai 40 tahun, 27% berada pada usia 41 sampai 50 tahun, dan 61%-nya berada pada usia lebih dari 51 tahun. Paling tinggi ada yang berumur 70 tahun, ya. Kemudian survei itu saya lakukan pemeriksaan. Adalah kegiatan pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan umum yang menjadi indikator kejadian penyakit degeneratif, diabetes, hiperkolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat. Ya, ini adalah foto-foto kegiatan pada saat saya melakukan survei pemeriksaan terhadap status kesehatan warga. Ini adalah data dari status kesehatan warga sasaran yang saya dapat. Ya, dari 50 tadi diperoleh sekitar 31% dari warga sasaran yang saya cek, 31%-nya mengalami hipertensi. Ya, 23% mengalami hipotensi dan dominannya adalah di normotensi. Tensinya berada pada rentang normal. Kemudian kadar gula darah puasa. 31% mengalami hiperglikemia, di mana kadar gula darah bahkan mencapai ada 550 ya miligram per desiliter itu gula darah puasa. Jadi saya minta ke 50 warga sasaran saya berpuasa sebelum dilakukan pengecekan darah. Kemudian juga kadar kolesterol darah. Sebanyak 24% berada pada lebih dari 200 mg per desiliter ya kolesterol darah. Ini termasuk dalam kategori hiperkolesterol ya. Kemudian kadar asam urat darah ditemukan 35% ya, di mana kadar asam urat darah pada wanita itu umumnya rentangnya adalah di 2 sampai dengan 5,5. Nah, 35% dari warga sasaran saya asam uratnya lebih dari 5,5 ya, bahkan ada yang sampai 12. Itu luar biasa sekali. Nilainya sangat tinggi sekali. Kemudian juga saya melakukan identifikasi ya beberapa penyakit yang diderita oleh warga sasaran. Ada 2 orang yang menderita kanker payudara, kemudian ada stroke ya, ada yang sudah sembuh dan ada yang masih ya stroke ringan. Kemudian beberapa orang mengalami penyakit ginjal dan sudah berobat rutin ya selama ini meminum obat. Kemudian artritis dan vertigo ya. Penyakit ini diidentifikasi dari riwayat pengobatan yang sudah berjalan selama ini. Dari situ kemudian saya mencoba berbagi kepada ibu-ibu rumah tangga tersebut ya untuk mengatur pola hidup dan menambah nutrisi ya yang bersumber dari obat-obat herba yang dapat menurunkan gejala dari penyakit degeneratif yang diderita dan sudah diinventarisasi tadi sebelumnya. Ya, contohnya pada tekanan darah tinggi. Beberapa obat herbal yang sudah dan dapat dimanfaatkan dan mudah ditemukan di wilayah tempat warga sasaran tinggal itu ada beberapa yang sudah saya identifikasi. Pertama jus mentimun ya, dan ini yang kemudian saya sarankan pada warga sasaran saya yang memiliki tekanan darah tinggi. Biasakan minum jus mentimun ya. Kalau tidak minum jus, mungkin mentimunnya direbus ya dan dikonsumsi setiap pagi hari ya atau dibuat cemilan. Kemudian buah mahkota dewa. Ini berdasarkan hasil penelitian Sudewa ya et al tahun 2014 bahwa buah mahkota dewa mampu menurunkan tekanan darah tinggi ya pada hewan penelitian. Nah, ini juga
saya sarankan, dan ada beberapa warga yang memiliki pohonnya. Jadi bisa diseduh ya, dibuat sediaan dan diseduh menjadi teh dan diminum secara rutin. Kemudian juga daun seledri ya, sudah banyak di sini warga yang menanam seledri. Jadi warga-warga yang memang sudah memiliki riwayat hipertensi, kemarin kita bagikan beberapa bibit seledri untuk ditanam di pekarangan di rumah, dan jusnya bisa dibuat setiap hari gitu ya. Kemudian juga buah mengkudu. Hasil penelitian SARI 2015 telah terbukti bahwa buah mengkudu mampu menurunkan tekanan darah tinggi yang ekstrim gitu. Daun murbe juga ada. Di sini banyak sekali di lingkungan warga, pekarangan warga yang menanam pohon murbe. Nah, daun murbenya bisa dimanfaatkan untuk membuat teh ya. Teh dari daun murbe ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Dan buah nanas, kita ketahui bahwa zat aktif di dalam nanas itu sangat mengikat kolesterol ya, dan sekaligus mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian obat herbal yang efektif menurunkan kadar gula darah. Ya, sekali lagi obat herbal yang saya sampaikan adalah obat herbal yang mudah dan ditemukan di wilayah warga sasaran ya. Daun sirsak. Kemudian ada daun pandan wangi. Ini berdasarkan hasil penelitian Prameswari, rebusan dari daun pandan wangi ternyata efektif ya, jika diminum setiap hari pada pagi hari itu efektif menurunkan kadar gula darah, cukup signifikan ya. Kemudian buah belimbing wuluh. Warga banyak sekali yang menanam pohon belimbing wuluh ya di lingkungan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah. Labu siam. Nah, ini beberapa warga yang sudah menderita diabetes itu sudah saya sarankan untuk memakan labu siam secara rutin ya, sehari 2 kali, baik berupa olahan pangan ya atau rebusan labu siam. Yang saya sangat sarankan adalah rebusan daun labu siam atau lalap. Labu siamnya dibuat lalap ya, sehingga dampaknya akan lebih terlihat untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian buah naga merah juga saya sarankan untuk dikonsumsi ya, baik langsung dimakan ataupun di jus tanpa menggunakan gula, tanpa menggunakan susu dan yang lainnya. Kemudian obat herba yang efektif untuk menurunkan asap urat ya. Beberapa warga sudah diberikan tanaman herba ya, berupa daun mint, daun kelor. Ya, saya punya pohon, kemudian saya berikan bibitnya kepada beberapa warga sehingga konsumsi pemanfaatan dari daun mint dan daun kelor untuk menurunkan kadar asam urat dari warga sasaran ini bisa efektif ya. Kemudian juga daun serai dan salam, ini beberapa warga juga saya sudah sarankan untuk menurunkan pada saat merasakan nyeri akibat tingginya kadar asam urat darah. Kemudian obat herba yang efektif ya, untuk menurunkan kadar kolesterol darah, jus seledri ya. Ada warga yang sudah menerapkan meminum jus seledri secara rutin, dan alhamdulillah kolesterol darah yang dari 450 ya itu bisa stabil di angka 150 sampai 180 ya, walaupun mungkin konsumsi makanannya biasa, dia tidak tidak mengerem makan daging gitu ya, jadi tetap makan daging atau mungkin jumlahnya saja yang dikurangi, tetapi dia rutin minum jus seledri dan alhamdulillah kolesterol darahnya terkontrol dengan baik gitu ya. Kemudian VCO. Nah, ini beberapa waktu lalu saya juga diundang dalam kegiatan warga untuk mempraktekkan bagaimana membuat VCO. Nah, VCO ini juga pada beberapa warga sasaran saya sudah mulai rutin mengkonsumsi VCO ya, hasil buatan sendiri. Kemudian bawang putih dan ketumbar. Nah, teh ketumbar, seduhan dari ketumbar ini juga sangat efektif sekali dan cepat menurunkan kolesterol darah. Ini adalah foto berikut kegiatan yang saya lakukan ya. Sebenarnya kegiatannya terbagi menjadi beberapa
hari ya, beberapa kali kegiatan. Yang pertama adalah pada saat saya sosialisasi tentang identifikasi penyakit-penyakit apa saja yang diderita oleh warga sasaran ya. Ini saya dapatkan informasi juga dari kader, di mana kader pada lingkungan ini sangat proaktif dan sangat cekatan di dalam penanganan masalah kesehatan. Pada tahun ini saya juga menghibahkan alat-alat kesehatan. Tahun sebelumnya juga sama ya, sudah satu set tabung oksigen, karena memang dari informasi yang didapatkan oleh kader, ada beberapa kasus keterlambatan karena keterbatasan alat. Jadi uh, ada warga yang mengalami stroke, kemudian saturasi oksigennya sangat turun karena ambulan datangnya lama dan tidak memiliki tabung oksigen. Akhirnya warga tersebut meninggal ya. Oleh karena itu pada tahun lalu saya sudah berikan juga satu set, dan tahun ini adalah satu set lagi tambahan untuk warga beserta dengan regulatornya. Pada foto kegiatan di bawah ini bisa dilihat ada warga yang mengalami kanker payudara ya, ini sudah sangat membesar sekali. Beberapa kali mengalami penurunan kondisi, kemudian kita warga yang berprofesi sebagai perawat ya dan mantan perawat itu dipanggil ke rumah dan melakukan GV ya, melakukan penggantian perban. Kemudian juga memasang infus ya. Alhamdulillah alat yang saya hibahkan dimanfaatkan oleh warga dengan sangat baik. Kemudian juga berhubung dengan kasus COVID ya, di mana salah satu indikator dari penularan atau infeksi COVID pada manusia itu adalah terjadinya demam. Nah, agar warga tidak mengalami gangguan berarti di dalam aktivitasnya, apakah kegiatan posyandu ataupun arisan RT, RW ataupun ada hajatan, tentunya seizin dengan panitia COVID tingkat kelurahan, maka saya juga hibahkan termogan ya, 3 set termogan. Ini dimanfaatkan oleh warga dengan dikoordinasi oleh ketua warga dan kader, dimanfaatkan setiap Jumat ya. Pada saat sebelum sholat Jumat semua dicek dulu suhunya, kemudian juga pada saat kegiatan posyandu, pemeriksaan balita secara rutin 2 mingguan itu juga menggunakan termogan. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga. Di samping juga saya memberikan alkohol dan yang lain-lain sebagai alat kesehatan penunjang lainnya yang bisa dimanfaatkan dan dikoordinasi oleh para kader. Saya terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.